Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainasy Fauziah dengan NIM 22802000053. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika kelas B 2020. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dina Rahmi Darman MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama berjudul Pengembangan Game Edukasi E-Praktikum pada Materi Listrik Dinamis di kelas 12. Jurnal ini disusun oleh Monica Ardiana Dewi Astutik, Purbo Suwasono, dan Nugroho Adi Pramono dari jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Keguruan Alam Universitas Negeri Malang. Terbit pada tahun 2019 dengan judul Jurnal Riset Pendidik dengan jenis Jurnal Riset Pendidikan Fisika. Kata kuncinya ada game edukasi, listrik dinamis, dan Android. Ringkasan jurnal, penelitian dan pengembangan telah menghasilkan game edukasi untuk pembelajaran mandiri dalam bentuk game yang bernama E-Praktikum. Game ini berisi tentang praktikum yang khususnya bermateri listrik dinamis. Pada game ini selain dapat praktikum, terdapat juga materi dan kuis yang menunjang pembelajaran secara mandiri. Tingkat kelayakan produk dikategorikan dalam kriteria sangat valid sehingga layak untuk digunakan belajar mandiri. Berdasarkan hasil validasi yang ada, maka dikatakan bahwa game edukasi e-praktikum yang membahas materi listrik dinamis dapat dijadikan media pembelajaran secara mandiri. Untuk kelebihan jurnal ini, yang pertama dilengkapi dengan tabel dan data diagram yang menunjang kita untuk lebih memahami isi jurnal tersebut. Yang kedua, menggunakan referensi lebih dari 3 sehingga tidak diragukan kebagusannya. Yang ketiga yaitu memberi informasi yang sangat mendukung pembelajaran tentang materi listrik dinamis. Untuk kekurangan jurnal itu sendiri terdapat poin saran, namun pada isinya tidak ada kata-kata yang merujuk pada saran. Dan untuk pendahulunya mungkin terlalu panjang sehingga kurang untuk disukai oleh pembaca terutama saya. Untuk desain rancangan sendiri, selain merancang materi hukum 1 dan 2 Kirchhoff, nanti akan ditambahkan pertanyaan-pertanyaan tentang ketiga materi tersebut atau semacam kuis, dan juga bisa dikembangkan ke materi yang lain juga. Jurnal yang kedua berjudul Pengembangan Modul Fisika pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis dengan menggunakan model Discovery Learning di SMA 5 Banjarmasin. Jurnal ini disusun oleh Mukarromah, Siti Hartini, dan Abdul Salam dari program studi pendidikan fisika FKIP ULM Banjarmasin. Ringkasan jurnal, modul fisika pada pokok bahasan listrik dinamis dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di SMA 5 Banjarmasin yang dikembangkan dinyatakan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini didukung oleh temuan berikut. Pertama, validitas modul yang dikembangkan menurut validator adalah valid dan layak digunakan berdasarkan hasil validasi akademisi dan praktisi dengan menggunakan lembar validasi. Yang kedua, kepraktisan modul berkategorikan terlaksana sangat baik dari tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning. Diamati dengan lembar pengamatan keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, efektivitas bahan ajar berkategori efektif dilihat dari tingkat pencapaian ketuntasan hasil tes belajar siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan gain score dan diukur dengan menggunakan tes berupa pretest dan posttest. Yang keempat, pencapaian keterampilan proses sains siswa yang diamati saat proses pembelajaran dikategorikan baik. Dan yang terakhir, pencapaian sikap ilmiah siswa yang diamati saat proses pembelajaran dikategorikan baik juga. Untuk kelebihan jurnal yang kedua ini, pertama, jurnal dilengkapi dengan tabel hasil pengamatan yang dapat dipahami. Kedua, pemaparan diutarakan secara jelas. Dan yang ketiga, jurnal diterbitkan pada 5 tahun terakhir.
Untuk kekurangan jurnal sendiri hanya menggunakan 2 referensi. Jurnal yang ketiga berjudul Pengembangan Alat Peraga Listrik Dinamis atau APLD berbasis inquiry untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa. Disusun oleh Muhammad Azhari Hasbi, Kosim dan Gunawan dari program studi Magister Pendidikan IPA Program Pascasarjana Universitas Mataram, tahun terbit 2015. Untuk ringkasan jurnalnya, yang pertama, APLD berbasis inquiry yang dikembangkan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penguasaan konsep siswa pada beberapa label konsep, antara lain hukum Ohm, hambatan kawat penghantar, dan energi listrik. Yang kedua, APLD berbasis inquiry yang dikembangkan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penguasaan konsep siswa pada beberapa label konsep, yaitu hukum 1 Kirchhoff, susunan hambatan listrik, dan daya listrik. Untuk memberikan pengalaman langsung pada siswa dalam pembelajaran, khususnya dalam kegiatan praktikum APLD berbasis inquiry dapat menjadi alternatif media pembelajaran karena terbukti dapat meningkatkan penguasaan konsep listrik dinamis siswa pada beberapa bagian. APLD berbasis inquiry perlu mendapat perbaikan agar penggunaannya menjadi optimal dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa, terutama pada panduan praktikumnya. Untuk kelebihan jurnal, pertama, dilengkapi dengan tabel data yang disertai pembahasan yang jelas. Yang kedua, dijelaskan kelebihan dan kekurangan eksperimen penelitian yang dilakukan sehingga bisa untuk rujukan pengembangan. Yang ketiga, menggunakan referensi lebih dari 3. Untuk kekurangan jurnal, ketelitian dalam eksperimen masih kurang sehingga menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Jurnal selanjutnya berjudul Pengembangan Catu Daya Presisi Display Digital untuk Praktikum Fisika Listrik Dinamis, disusun oleh Busyro Hamid, Franz Rizal Agustifanto, dan Yulkifli. Beliau berasal dari jurusan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar dan jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang. Tahun terbitnya 2016. Untuk ringkasan jurnal, kalibrasi alat catu daya presisi display digital dapat dilakukan dengan memutar trim pot atau resistor variabel yang ada pada rangkaian bagian pembaca nilai tegangan atau voltmeter digital dengan menggunakan obeng minus. Tampilan pembaca tegangan pada catu daya dibandingkan dengan multimeter digital Sanwa CD800A. Alat catu daya presisi display digital juga diuji coba dengan menggunakan oskiloscope Aten model AT732820MHz dengan seri ASP 13110037998 untuk melihat tegangan dan arus yang dihasilkan oleh alat catu daya presisi display digital. Alat catu daya presisi display digital memiliki tampilan dengan menggunakan 7 segmen sebagai hasil keluaran tegangan. Tegangan pada catu daya presisi display digital dapat divariasikan dengan memutar switch yang ada pada catu daya. Alat catu daya divalidasi oleh pakar fisika. Untuk kelebihan jurnal, pertama, jurnal dilengkapi dengan tabel dan diagram data beserta gambar sehingga lebih mempermudah kita memahaminya. Yang kedua, referensi yang digunakan lebih dari 3. Yang ketiga, melibatkan pakar atau ahli dalam proses penelitian. Untuk kekurangannya sejauh ini saya belum menemukannya. Selanjutnya berjudul Pengembangan Perangkat Blended Learning berbasis Learning Management System pada Materi Listrik Dinamis, dibuat oleh Winda Wijayanti, Nengah Maharti, dan Wayan Suwana dari Pendidikan Fisika FKIP Universitas Lampung. Tahun terbit 2017. Ringkasan jurnal. Yang pertama, telah dihasilkan perangkat blended learning berbasis LMS dengan model inquiry pada materi listrik dinamis. Perangkat yang dihasilkan berupa silabus, RPP, LKPD, handout, soal latihan, dan kelas online.
Yang kedua, hasil uji validasi ahli menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan memiliki kualitas sangat valid dan layak digunakan dengan problem persentase kelayakan pada setiap aspek perangkat yang dinilai yaitu sebesar 83,7% dan 84,8%. Dan yang terakhir, hasil uji kepraktikuman yang diperoleh dari penelitian 3 guru fisika kelas 12 dari SMA yang berbeda berturut-turut adalah 85, 80, dan 86,67 sehingga diperoleh rata skor sebesar 83,89 dengan interpretasi sangat praktis dan layak digunakan. Untuk kelebihannya, pertama, terdapat tabel dan data gambar yang melengkapi jurnal. Yang kedua, referensi yang digunakan lebih dari 3. Untuk kekurangannya, pendahuluan terlalu panjang. Jurnal selanjutnya berjudul Pengembangan e-modul berbasis web untuk meningkatkan pencapaian kompetisi pengetahuan fisika pada materi listrik dinamis dan listrik statis di SMA. Disusun oleh Taufik Solehudin dari Insan Cendekia Madani, tahun terbit 2018. Ringkasan jurnalnya, yang pertama, e-modul berbasis web yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran fisika SMA dengan kategori secara umum sangat baik. Yang kedua, e-modul berbasis web dapat meningkatkan pencapaian kompetisi pengetahuan fisika SMA dengan skor N-Gain. Pencapaian pada materi listrik statis dan listrik dinamis sama-sama berkategori tinggi. Kelebihannya, pertama, terdapat gambar dan tabel data sebagai penunjang jurnal. Kedua, terdapat poin evaluasi, dan yang terakhir menggunakan referensi dari 3. Yang kekurangannya, pendahuluan terlalu panjang dan terdapat tipe dalam penulisan. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan salah-salah kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.